Bab 2646 disegel lagi. Penatua Agung, saya menghargai kebaikan Anda. Kita bisa membahas hal-hal lain, tetapi kita tidak boleh menyerah pada masalah ini. Ye Bufan berkata dengan sungguh-sungguh, siang-siang adalah wanitaku, aku harus mengambilnya kembali. Ini, Jueran memiliki emosi yang rumit. Dia tidak ingin Yiloxiang dibawa pergi, dia juga tidak ingin sesuatu terjadi pada pemuda di depannya. Zhongli Mei berkata, Saudari Jueran, saya lebih baik merobohkan 10 kuil daripada menghancurkan sebuah pernikahan. Tolong bantu saya. Saya tidak dapat membantu Anda dalam hal ini. Jueran mendesah, berbalik dan pergi. Penatua Agung, jangan pergi. Ambil alat sihir terbangku dan kita bisa melaju lebih cepat. Ye Bufan menyusul sambil tersenyum, bahkan jika kamu tidak mengambilnya, aku tetap harus pergi ke lembah Jueqing. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Jueran menggelengkan kepalanya lagi, tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan pemuda di depannya. Dalam kasus ini, lebih baik pergi bersamanya, yang dapat membantu menyelamatkan hidup Anda di saat kritis. Jadi dia membawa kedua murid lainnya ke surga ke-9, dan mereka berlima menuju lembah Jueqing bersama-sama. Benua Tianmangzu seperti telur rebus. Hutan monster itu seperti kuning telur, daratan di luarnya seperti putih telur, dan lebih jauh lagi adalah laut monster. Lembah Jueqing tidak jauh atau dekat dari hutan monster. Beberapa orang terbang di Jiutian selama setengah hari dan melihat gerbang gunung besar di kejauhan. Sebagai sekte bintang 9, lembah Jueqing sendiri menempati surga yang luar biasa. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan, dan di tengahnya terdapat lembah yang radiusnya mencapai 100 mil. Energi spiritual di sana jauh lebih kaya daripada tempat lain. Daerah sekelilingnya dipenuhi bunga-bunga dan tanaman eksotis, serta burung-burung dan binatang beterbangan di sekitarnya, membuatnya bagaikan surga di bumi. Jueran datang ke sini, membuka pintu gerbang sekte, lalu masuk. Sekte itu segera menerima berita tentang kembalinya Tetua Agung, dan tak lama kemudian beberapa murid datang menyambutnya dari jauh. Orang yang memimpin berbadan langsing dan berwajah cantik. Meski ekspresinya dingin, setiap gerakannya menampakkan pesona tak terkira. Itu Yi Luoxiang. Murid menyambut kembalinya Tetua Agung. Yi Luoxiang datang di depan orang banyak dan membungkuk hormat, tetapi sepertinya dia tidak melihat Ye Bufan dan Zhongli Mei sama sekali. Siang-siang, ini aku. Ye Bufan kemudian menyadari bahwa dia masih mirip Ye Tian, dan dengan cepat kembali ke penampilan sebelumnya. Namun meski begitu, tatapan Yi Luoxiang ke arahnya masih acuh tak acuh dan dingin. Tuan, mohon hargai diri Anda. Saya Wang Chen, bukan siang-siang. Selain itu, saya belum pernah melihat Anda dan saya tidak mengenal Anda. Ye Bufan tertegun. Meskipun dia tidak membantu Yi Luoxiang memulihkan ingatannya di Menara Babel, dia telah mendapatkan hati Yi Luoxiang dan membuatnya mempercayai fakta-fakta yang dia nyatakan. Tapi aku tidak menyangka kalau hanya dalam beberapa hari saja, pihak lain akan menjadi seperti ini lagi, bahkan lebih parah daripada saat pertama kali kita bertemu. Dia masih tidak mau menyerah. Siang-siang, lihat lagi baik-baik, aku Ye Bufan. Sudah kukatakan bahwa aku bukan siang-siang, dan aku belum pernah mendengar namamu. Kukatakan, sekali lagi, tolong hargai dirimu sendiri, Tuan Muda. Karena kamu adalah tamu dari Tetua Agung, aku tidak akan mengganggumu kali ini, kalau tidak aku akan segera menendangmu keluar dari gerbang gunung. Wajah cantik Yi Luoxiang membeku, dan dia jelas sedang marah. Jangan marah dulu, dengarkan aku pelan-pelan. Ye Bufan tidak berani membuatnya marah lagi, dan berkata dengan hati-hati, kamu lupa, kita pernah berpartisipasi dalam kompetisi monster jenius bersama sebelumnya. Kemudian kita memasuki Menara Babel bersama, dan kita bertarung berdampingan saat itu. Dia terus menyebutkan adegan sebelumnya, mencoba membangkitkan ingatan Yi Luoxiang, tetapi ternyata tidak berpengaruh sama sekali. Baiklah, aku murid lembah Jueqing. Aku tidak tertarik pada masalah antara pria dan wanita. Singkirkan omongan manismu. Saat ini, wajah Yi Luoxiang penuh dengan rasa jijik. Aku, Ye Bufan berbalik, apa yang terjadi? Terakhir kali di Kekaisaran Naga Suci,
aku mengirim Wang Chen kembali ke sekte. Pemimpin sekte menemukan ada yang tidak beres, jadi dia menyegel ingatannya lagi. Ekspresi bersalah melintas di wajah Wang Chen. Ternyata semua ini berhubungan langsung dengannya. Ye Bufan tampak muram, ayo, bawa aku menemui pemimpin sektemu. Segala sesuatunya telah sampai pada titik ini dan jauh lebih merepotkan daripada yang diharapkan. Menurut pikirannya sebelumnya, dia pasti bisa membawa Yi Luoxiang pergi dengan datang ke lembah Jueqing, dan itu tidak akan terlalu sulit. Jika pihak lain bersikap masuk akal, maka bawalah orang itu pergi dengan cara yang ramah, meskipun Anda memberinya hadiah besar. Jika lembah Jueqing tidak setuju, maka paling buruk mereka bisa membawa Anda pergi dengan paksa, seperti yang mereka lakukan di Hanjian Xianzong. Namun sekarang situasinya telah berubah. Ingatan Yi Luoxiang telah tertutup rapat dan dia tidak memiliki kesan sedikit pun tentangnya. Kalau aku menggunakan kekerasan dalam situasi ini, dia bukan saja tidak akan meninggalkanku, tetapi dia juga akan melawan aku. Ini tentu saja bukan yang saya inginkan. Bahkan lebih mustahil lagi untuk menghancurkan segel lawan. Apalagi jika keterampilan medismu mampu melakukannya. Dilihat dari kondisi Yi Luoxiang saat ini, dia tidak akan bekerja sama denganmu sama sekali. Jadi secara keseluruhan, cara terbaik sekarang adalah membiarkan lembah Jueqing membuka segel Yi Luoxiang dengan sendirinya, sehingga semua masalah akan terpecahkan. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Kamu bahkan bisa kehilangan nyawamu. Jueran sangat memahami watak pemimpin sekte itu dan menyadari bahwa tidak mungkin hal ini terjadi. Tentu saja, saya tidak ingin mengatakan hal yang sama untuk kedua kalinya. Nada bicara Ye Bufan dipenuhi dengan ketidakpuasan. Baiklah kalau begitu. Jueran tidak punya pilihan lain. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menghentikannya, dia hanya bisa membawa Ye Bufan dan berjalan memasuki sekte tersebut. Yi Luoxiang berdiri di dekatnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Setelah kehilangan ingatannya, dia tidak tahu apa hubungan antara tetua agung dan pemuda ini. Kedua pria itu pergi, dan dia mengikuti di belakang mereka, dan kelompok itu tiba di aula pertemuan lembah Jueqing. Pada saat ini di aula, pemimpin sekte Duan Feng tengah duduk di kursi tengah, bersama dengan beberapa tetua sekte lainnya. Melihat Jueran datang, Duan Feng berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas kerja kerasmu, tetua agung. Bagaimana perjalananmu? Apakah kamu mendapatkan kristal kaca berwarna pendamping?" Perjalanan itu sepadan. Pikiran Jueran bergerak, dan 3 kristal kaca berwarna pendamping terbang di depan Duan Feng. Bagus, bagus, itu memang suatu hal yang baik. Wajah Duan Feng penuh kegembiraan. Awalnya dia mengutus tetua agung Jueran dengan sikap ingin mencobanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar mendapat harta karun seperti itu. "Tuan, ada sesuatu yang perlu saya laporkan kepada Anda." Jueran menunjukkan sedikit rasa malu ketika mengatakan ini, dan untuk sesaat dia tidak dapat memikirkan bagaimana memulai percakapan. Ye Bufan langsung mengambil alih pembicaraan, "Begini, Yi Luoxiang adalah wanitaku, dan aku akan membawanya pergi hari ini." Begitu dia selesai berbicara, mata semua orang tertuju ke sini. Secara umum, pria lain tidak diizinkan memasuki lembah cinta tak berbalas. Sebelumnya, Zhongli Mei dan Ye Bufan tidak menarik perhatian siapapun. Semua orang mengira mereka hanyalah tawanan yang dibawa kembali oleh tetua agung Jueran. Tetapi sekarang tampaknya hal itu tidak lagi terjadi. Ekspresi Duan Feng berubah dingin dan tatapannya setajam pisau. "Wah, siapakah kamu dan apa yang ingin kamu lakukan di lembah Jueqingku?" Bahkan ketika menghadapi pemimpin lembah Jueqing, ekspresi Ye Bufan tetap tenang seperti biasa. "Sudah kukatakan sebelumnya, Yi Luoxiang adalah wanitaku, yang kau panggil Wang Chen, dan aku ingin membawanya pergi dari lembah Jueqing." "Wah, apa yang kau bicarakan? Katakan lagi kalau kau berani." Saat Duan Feng mengatakan ini, auranya tiba-tiba meledak, dan tekanan dari seorang ahli Mahayana puncak menyapu seluruh aula. Bab 2647, berlari ke arah todongan senjata sendiri. "Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakannya lagi." Ye Bufan masih memiliki ekspresi tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak merasakan tekanan Duan Feng.
Yi Luoxiang adalah wanitaku, yang kau panggil Wang Chen. Aku ingin membawanya pergi dari lembah Jueqing. Ekspresi Duan Feng berubah, dan dia meningkatkan tekanan yang bisa diberikannya hingga ekstrim, tetapi pihak lain tetap diam seperti gunung. Hal ini mengejutkannya. Seorang pria muda berusia 20-an sebenarnya memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan miliknya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Yi Luoxiang berdiri dan menonton dengan linglung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, dia cukup terkejut dengan kekuatan pemuda ini yang benar-benar dapat menahan tekanan dari pemimpin sekte. Bahkan para tetua di dekatnya pun mengubah pandangan mereka. Mereka awalnya mengira Ye Bufan masih muda dan sembrono serta tidak tahu luasnya langit dan bumi, jadi dia datang ke sini untuk mencari kematian. Sekarang tampaknya hal itu tidak lagi terjadi. Mereka memang memiliki kemampuan. Karena pencegahannya tidak mempan, Duan Feng pun menarik kembali kekuatannya. Beraninya kau datang ke lembah Jueqingku untuk meminta bantuan orang, kau pasti sangat kuat. Ye Bufan berkata, kekuatan tidaklah penting. Aku di sini untuk bernalar. Alasan, kalau begitu, biar aku yang bicara. Duan Feng tersenyum dingin, Yi Luoxiang diselamatkan olehku dari lembah Jueqing, dan sekarang dia adalah muridku. Bagaimana kau bisa membawanya pergi begitu saja? Lembah Jueqing menyelamatkan siang-siang, dan aku ingin mengucapkan terima kasih, dan kau juga dapat memberikan hadiah yang kau inginkan. Namun, kau tidak dapat membatasi kebebasannya dan menyegel ingatannya hanya karena kau telah menyelamatkannya. Sebagai kekasihnya, aku tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Ye Bufan berbicara dengan sopan dan setiap kata terdengar nyaring. Bibir Duan Feng melengkung membentuk senyum mengejek, apakah kau bermaksud berterima kasih kepada lembah Jueqingku dan membawanya pergi? Itu benar, Ye Bufan mengangguk tanpa ragu. Jika dia bisa membawa Yi Luoxiang pergi dengan damai, tentu itu akan menjadi hasil terbaik. Dia tidak peduli bahkan jika dia harus menyerahkan beberapa hartanya. Perkataannya datang sepenuhnya dari hati, tetapi bagi orang lain yang hadir, perkataan itu kedengaran seperti lelucon. Di manakah lembah cinta tak berbalas? Itu adalah salah satu dari 4 sekte bintang 9 di Tianmangsu, dan itu pasti salah satu yang terbaik dalam hal kekuatan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dalam hal sumber daya budidaya, negeri ini cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara. Dengan kata lain, tidak ada kekaisaran di seluruh Tianmangsu yang dapat dibandingkan dengan sekte Jiuxing. Dan pemuda di depannya benar-benar berkata bahwa dia akan membayar hadiah sebagai ucapan terima kasih kepada lembah Jueqing sebagai ganti kebebasan Yi Luoxiang. Bukankah ini sama saja dengan meminta penghinaan? Itu hanya candaan. Duan Feng berkata dengan nada bercanda, saya setuju dengan Anda. Selama Anda dapat memberikan 3 hal yang saya inginkan, saya akan segera membiarkan Wang Chen pergi bersama Anda. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Ye Bufan mengatakannya dengan percaya diri. Dalam kurun waktu terakhir, dia telah merampok beberapa pusat kekuatan Mahayana secara berturut-turut dan berjalan ke Menara Babel tingkat ke-10. Di mana dia memiliki ramuan spiritual yang tak terhitung jumlahnya, obat-obatan ajaib, dan berbagai sumber daya kultivasi. Dilihat dari kekayaan latar belakang keluarga mereka, mungkin tidak kalah dengan sekte 9 bintang manapun, dan bahkan mungkin lebih baik. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah batu roh bermutu tinggi. 10.000 batu roh tingkat atas yang diperolehnya dari Istana Taiksu telah habis digunakan. Jika pihak lain mengusulkan kondisi ini, Anda hanya dapat menanggung beberapa kerugian dan menukarnya dengan sumber daya lain. Sebenarnya kekhawatirannya tidak perlu. Duan Feng sama sekali tidak menginginkan batu roh tingkat atas. Menurutnya, benda ini relatif mudah didapat dan tidak cukup membuat bingung pihak lain. Kalau begitu aku akan menceritakannya padamu. Sarkasme di bibir Duan Feng menjadi semakin intens. Sebagai seorang kultivator, senjata yang bagus sangatlah penting. Saya ingin senjata spiritual tingkat atas. Apakah Anda memilikinya? Saya tidak akan mempersulit Anda. Selama senjata itu mencapai tingkat senjata spiritual tingkat atas, senjata itu bisa berupa pedang atau jenis senjata lainnya. Setelah dia berkata demikian, semua orang di aula menoleh. Ada yang mencibir, ada yang mengejek, dan ada yang menyombongkan diri.
Senjata spiritual saja sudah langka, apalagi senjata spiritual yang bermutu tinggi. Salah satu di antaranya tak ternilai harganya. Menurut mereka, bahkan jika pemuda di hadapan mereka memiliki beberapa keterampilan, mustahil baginya untuk mengeluarkan harta yang begitu berharga. Tetapi bagaimana mereka bisa tahu orang macam apa pemuda yang berdiri di hadapan mereka? Jika dia berada di posisi kedua dalam keterampilan memurnikan senjata, tidak akan ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa dia berada di posisi pertama. Kalau saja orang-orang dari persekutuan penyuling peralatan dan keluarga Lu melihat ini, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Apakah ada yang lebih buta dari ini? Ye Bufan jelas sangat terkejut, dan sudut mulutnya berkedut. Apakah kamu yakin menginginkan senjata spiritual kelas atas? Kenapa kamu tidak bisa mengeluarkannya? Duan Feng jelas salah memahami reaksinya, dan berkata sambil mencibir, Wang Chen adalah murid inti lembah Jue Qingku, dan hanya senjata spiritual kelas atas yang layak menyandang statusnya. Jika kau bahkan tidak bisa mengeluarkan ini, lalu apa gunanya membicarakan tentang imbalan? Keluar dari sini secepatnya. Bukan itu maksudku. Ye Bufan berkata, apakah menurutmu ini akan berhasil? Setelah itu, dia membalikkan pergelangan tangannya, dan pedang pembasmi kejahatan yang sebelumnya dia sempurnakan di keluarga Lu muncul di telapak tangannya. Duan Feng mengangkat dagunya tinggi-tinggi dengan ekspresi bangga di wajahnya. Sudah kubilang, senjata itu haruslah senjata spiritual tingkat atas. Kalau tidak, tidak akan berhasil. Apakah kamu yakin artefak setengah jadi tidak akan berfungsi? Jika tidak, aku akan menggantinya untukmu. Jika kau bilang itu tidak akan berhasil, maka itu tidak akan berhasil. Apa? Apa yang kau katakan? Kau bilang itu adalah semi-artefak. Bagaimana mungkin? Duan Feng terkejut dan segera melihat ke arah pedang Suksi. Ye Bufan menjentikkan pedang itu pelan dan pedang itu pun keluar dari sarungnya. Tiba-tiba, cahaya dingin menyambar ke segala arah dan aura pedang yang dahsyat langsung menyelimuti seluruh aula. Mereka yang memenuhi syarat untuk berdiri di aula ini semuanya adalah orang-orang kuat di periode Mahayana. Orang-orang ini berpengetahuan luas dan memiliki visi dasar. Pedang di depannya telah melampaui keberadaan senjata spiritual tingkat atas dan hanya selangkah lagi menjadi senjata ilahi. Itu sebenarnya adalah senjata semi-ilahi. Pada saat ini, mata semua orang dipenuhi dengan kengerian. Banyak orang telah berlatih sepanjang hidup mereka dan belum pernah melihat semi-artefak, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pemuda ini dapat mengeluarkannya dengan mudah. Ini, yang paling malu adalah Duan Feng. Dia meminta orang lain untuk mengeluarkan senjata spiritual tingkat atas, tetapi orang lain itu langsung mengeluarkan senjata setengah dewa. Orang itu tidak lagi sekadar menyumpal mulutnya, tetapi menekannya ke tanah dan menamparkan wajahnya. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan pedang pembasmi kejahatan jatuh ke tangannya lagi. Tuan Duan, bagaimana? Apakah ini baik-baik saja? Yang ini dianggap lulus. Duan Feng menarik napas dalam-dalam. Setelah menenangkan keterkejutannya, dia dengan enggan mengalihkan pandangannya dari pedang pembasmi kejahatan. Ye Bufan memainkan pedang di tangannya, kalau begitu, katakan padaku syarat keduamu. Sebagai seorang kultivator, Anda tidak hanya membutuhkan senjata, tetapi juga ramuan. Duan Feng berkata, kondisi keduaku adalah ramuan tingkat 9. Tidak peduli apapun efeknya, yang penting bisa mencapai tingkat 9. Setelah selesai berbicara, Ye Bufan membuka mulutnya karena terkejut, cukup untuk memasukkan 2 butir telur. Bukankah wanita ini mengenal dirinya sendiri sebelumnya? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu adalah seorang jenius medis? Dia sebenarnya menginginkan ramuan tingkat 9. Bukankah ini seperti berjalan menuju laras senjata? Kalau saja perempuan tua ini tidak berlaku agresif dan tanpa maksud baik, aku pasti akan curiga kalau pihak lain diam-diam menolongku. Dia baru saja memenangkan gelar Dewa Senjata Kunlun di keluarga Lu, tetapi dia dan dirinya sendiri menginginkan senjata spiritual tingkat atas. Sebagai dokter abadi pada masanya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa beliau adalah orang yang memiliki keterampilan medis paling kuat. Sekarang dia datang ke sini untuk meminta ramuan tingkat 9. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa pihak lain harus bekerja sama dengannya seperti ini.
Bab 2648, semua pertanyaannya mudah. Jueran terdiam beberapa saat. Setelah kembali ke sekte, dia tidak ingin terlalu banyak bicara tentang Ye Bufan, jadi dia tidak memberitahu Duan Feng tentang masa lalu. Dia tidak menyangka lelucon ini akan terjadi. Meminta ramuan ajaib kepada dewa medis adalah pertanyaan mudah saja. Namun, semua orang salah paham terhadap reaksi Ye Bufan. Melihat ekspresi terkejutnya, mereka semua menunjukkan ekspresi mengejek. Bagi orang-orang seperti mereka, ramuan tingkat 9 sangatlah langka. Lagi pula, tidak banyak apoteker di benua Kunlun yang bisa memurnikan ramuan tingkat ini. Kalaupun ada, mereka adalah monster tua yang telah menyembunyikan diri di dunia, dan sangat sulit untuk mendapatkan pil dari mereka. Duan Feng punya ide yang sama. Alasan mengapa dia tidak meminta ramuan tingkat 10 adalah karena dia merasa benda itu hanyalah ilusi, tidak realistis, dan mudah menimbulkan gosip. Yang paling penting adalah dia merasa ramuan tingkat 9 itu sudah cukup untuk membuat pemuda di depannya bingung. Ye Bufan menahan keinginan untuk tertawa. Tuan Duan, apakah Anda yakin? Tentu saja aku yakin. Aku selalu menepati janjiku. Duan Feng berkata dengan penuh keyakinan. Kalau begitu, aku akan memberikan 2 pil kepada pemimpin sekte Duan. Ye Bufan tidak dapat menahan tawa, dan menyerahkan kedua pil itu dengan gembira. Ini adalah pil Tian Cheng yang merupakan ramuan tingkat 9. Mengonsumsi 1 pil dapat membantu seorang kultivator Mahayana untuk maju ke tingkat berikutnya. Apa yang kau katakan? Bagaimana ini mungkin? Setelah Ye Bufan selesai mengatakan ini, giliran Duan Feng yang tercengang, dan yang lainnya juga membelalakkan mata mereka seperti lonceng, sama sekali tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Sangat sedikit alkemis yang dapat memurnikan ramuan tingkat 9. Bahkan jika ramuan kelas 9 kadang-kadang muncul di pelelangan, harganya akan dijual dengan harga selangit, dan orang biasa tidak akan mampu membelinya. Yang paling penting adalah harganya tinggi tetapi tidak ada permintaan. Sekalipun Anda punya uang, sulit untuk membelinya. Belum lagi ramuan tingkat 9 yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang, yang bahkan lebih sulit didapat. Tetapi pemuda di depanku meminta 1 dan memberikan 2. Apakah ini benar atau salah? Aku bilang aku akan memberimu 2 pil kelas 9. Ye Bufan tersenyum tipis, lalu melemparkan 2 botol giok kecil. Duan Feng mengambilnya dengan tak percaya, lalu membuka tutupnya, dan seketika aroma ramuan yang kuat tercium keluar, membuat semua orang merasa nyaman setelah menghirupnya. Ye Bufan berkata dengan nada bercanda, bagaimana menurutmu, Tuan Duan, kamu tidak akan mengira pilku palsu, kan? Baiklah, kamu lulus. Duan Feng berkata dan langsung memegang 2 botol giok kecil di tangannya, tanpa niat mengembalikannya sama sekali. Anda harus tahu bahwa kedua pil ini dapat menciptakan 2 pria kuat di puncak tahap Mahayana. Bagi Sekte 9 Bintang, ini jelas merupakan perwujudan kekuatan inti. Jika berhasil, Lembah Jueqing akan menjadi eksistensi terkuat di antara Sekte Bintang 9. Yi Luoxiang berdiri diam dan menyaksikan semua itu, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Siapakah pemuda ini? Karena begitu murah hati dan bersedia membayar harga yang sangat mahal. Namun kali ini segelnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan dia berpikir cukup lama namun tidak dapat mengingat apapun. Ye Bufan tidak peduli dengan kedua pil itu. Lagi pula, sekarang ada banyak bahan obat dan dia bisa memurnikannya dengan mudah. Tuan Duan, apa hal terakhir yang Anda inginkan? Katakan dengan cepat, saya sedang terburu-buru. Setelah dia mengatakan ini, semua orang yang hadir terdiam. Ini terlalu dibuat-buat, seolah-olah dia punya segalanya yang aku inginkan. Seberapa kayakah pemuda ini? Berapa banyak harta yang Anda bawa? Bahkan Sekte 9 Bintang mungkin tidak memiliki keyakinan yang kuat seperti itu. Kalau saja tidak banyak orang yang hadir, kalau saja mereka tidak peduli dengan reputasi Sekte Bintang 9, atau kalau saja mereka tidak punya kebanggaan karena kuat di dalam hati, saya khawatir beberapa dari mereka sudah akan mencoba merebutnya. Duan Feng ragu-ragu sejenak. Sebelumnya dia penuh percaya diri dan berpikir bahwa dia bisa membuat pihak lain bingung dengan meminta 2 hal secara acak. Tetapi sekarang tampaknya saya salah.
Kekayaannya bahkan lebih besar dari apa yang saya bayangkan. Kita harus membuatnya sulit bagi pihak lain apapun yang terjadi dan jangan pernah biarkan dia membawa pergi Yiloxiang. Setelah ragu-ragu cukup lama, tiba-tiba ia mendapat sebuah ide dan terpikir sebuah ide cemerlang. Untuk hal ketiga, saya menginginkan kristal kaca pendamping. Sambil berbicara, dia memutar pergelangan tangannya, dan 3 yang diberikan Jueran sebelumnya muncul di telapak tangannya. Benda ini sangat langka, saya khawatir Anda belum pernah melihatnya sebelumnya. Bentuknya seperti ini, saya bisa menunjukkannya kepada Anda. Setelah berkata demikian, Duan Feng memegang kristal kaca berwarna pendamping di tangannya dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia punya idenya sendiri. Kristal kaca pendamping sangatlah langka dan jelas merupakan harta karun yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Karena dia sudah pasti mendapatkannya kali ini, pemuda di depannya sudah pasti tidak memilikinya, atau bahkan belum pernah melihatnya, jadi dia menggunakannya sebagai kartu truf. Tetapi ketika dia selesai mengatakan ini, ekspresinya terus berubah, dan dia merasa ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Ketiganya diberikan kepadaku oleh Ye Bufan, tetapi kepala sekte berbalik dan menggunakan hal-hal ini untuk mempermalukan orang lain. Bukankah ini lucu? Ye Bufan berdiri di sana dan menelan ludah, dia benar-benar tidak punya apapun untuk dikatakan. Awalnya saya berpikir bahwa persyaratan yang diajukan pihak lain akan agak sulit, tetapi saya tidak menyangka semuanya merupakan poin yang mudah. Beberapa kondisi memang dibuat khusus untuk saya. Masing-masing lebih sederhana daripada sebelumnya, kurang menantang daripada sebelumnya, dan membuat saya terdiam. Melihatnya seperti ini, Duan Feng akhirnya menghela napas lega. Tampaknya metodenya akhirnya berhasil. Apa? Kamu tidak bisa mengeluarkannya, kan? Kalau kamu tidak bisa mengeluarkannya, cepatlah pergi. Bukannya aku tidak memberimu kesempatan, tapi kamu tidak bisa memanfaatkannya. Kalau kamu benar-benar bisa memenuhi syaratku, aku pasti akan membiarkanmu membawa orang itu pergi tanpa mengatakan apapun. Dia menjadi semakin bangga saat berbicara, tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada kilatan cahaya di depan matanya, dan 6 kristal ungu muncul di depannya. Bukankah hanya 3 potong kristal kaca pendamping? Aku akan memberimu 6 potong. Duan Feng tiba-tiba merasa seolah-olah ada seseorang yang mencekik lehernya. Dia berdiri di sana dengan canggung, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. 6 keping kristal kaca pendamping di depannya lebih baik kualitasnya dan lebih besar ukurannya daripada yang ada di tangannya. Tetapi dia tidak dapat mengerti kapan benda ini menjadi tidak berharga dan bagaimana pihak lain bisa memilikinya dalam jumlah begitu banyak. Tidak, ini palsu. Barangmu ini pasti palsu. Seolah telah menemukan jawabannya, Duan Feng menatap Jueran, Penatua Agung. Dapatkah kau mengidentifikasi apakah kristal kaca berwarna pendampingnya palsu? Yang lain juga mengangguk, dan mereka semua mengira apa yang dikeluarkan Ye Bufan adalah palsu. Jika tidak, itu akan menjadi suatu kebetulan yang besar. Bagaimana mungkin seorang pemuda berusia 20-an memiliki begitu banyak harta? Oleh karena itu, mata semua orang terfokus pada Jueran, menunggu jawaban terakhir dari Tetua Agung yang benar-benar telah melihat kristal glasir berwarna pendamping. Wajah Tua Jueran berubah ungu, dan dia merasa bahwa semua hal memalukan yang pernah dia alami dalam hidupnya tidak sebanyak saat ini. Melihat dia tidak berbicara, Duan Feng berteriak, Penatua Agung, tidak ada yang perlu dipermalukan. Palsu adalah palsu. Tidak perlu bersikap sopan kepada seseorang yang dapat membuat yang palsu terlihat nyata. Jueran tahu bahwa dia harus tetap diam dan menelan ludah. Master Sekte, sebenarnya aku kembali dengan tangan kosong. Ketiga keping kristal glasir warna pendamping ini diberikan kepadaku oleh Tabib Ilahi. Petik 2. Setelah mengatakan ini, semua orang di lembah Jueqing yang hadir langsung seperti berada di bawah mantra, berdiri di sana seperti ukiran kayu dan patung tanah liat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bukan hanya barang-barang yang diambil pihak lain itu asli, tetapi bahkan 3 potong yang mereka miliki diberikan olehnya. Canggung, penuh rasa malu. Aula besar itu sunyi beberapa saat, dan tidak ada yang bisa mengatakan sepatah kata pun. Ye Bufan sama sekali tidak peduli dengan ini, dan berkata dengan ringan, Tuan Duan,
saya telah memenuhi ketiga syarat itu. Sekarang saatnya memenuhi janji Anda. Petik 2. Bab 2649 Permainan Kata. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan pedang Zuxi semi-artefak melayang di udara. Bersama dengan 2 pil Tiancheng dan 6 kristal glasir berwarna yang menyertainya, itu sepenuhnya melampaui persyaratannya sebelumnya. Sekarang semua orang di lembah Jueqing memusatkan perhatian mereka pada sang pemimpin, bertanya-tanya bagaimana dia akan menangani situasi tersebut. Jueran menghela napas, jelas tidak menyangka keadaan akan sampai pada titik ini. Ekspresi Duan Feng berubah, tetapi sebagai pemimpin sekte, dia masih sangat cerdik dan segera mendapatkan kembali ketenangannya. Kalau begitu, aku akan mengambilnya. Senyum licik muncul di wajahnya, dan dia mengulurkan tangan untuk mengambil semua harta di depannya ke dalam sakunya. Kemudian dia menatap Yi Luoxiang di sebelahnya. Wang Chen, apakah kamu bersedia pergi bersama pemuda ini? Aku tidak mau. Aku murid lembah Jueqing. Aku anggota lembah Jueqing saat aku masih hidup dan menjadi hantu lembah Jueqing saat aku meninggal. Tidak mungkin aku bisa pergi dengan seorang pria. Yi Luoxiang mengatakannya dengan nada tegas, tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Hal ini tidak mengherankan. Ingatannya sekarang terhalang sepenuhnya. Dia sama sekali tidak punya kesan terhadap Ye Bufan. Dia tidak berbeda dengan orang asing, jadi bagaimana mungkin dia bisa pergi bersamanya? Duan Feng merentangkan tangannya, Dr. Ye, lihatlah, bukan karena aku tidak mengizinkannya pergi, tetapi Wang Chen tidak ingin pergi bersamamu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Duan, kamu mempermainkanku. Pada saat ini, kemarahan Ye Bufan yang terpendam meledak seketika. Jelaslah bahwa wanita ini sedang mempermainkannya. Berdasarkan apa yang dia katakan sebelumnya, membiarkan Yi Luoxiang pergi secara alami akan mengharuskan dia membuka segel ingatannya, tetapi sekarang jelas bahwa dia sedang mempermainkannya. Dia sekarang mengerti bahwa dia telah melebih-lebihkan karakter Duan Feng. Tidak disangka seorang pemimpin sekte bintang 9 bisa bersikap begitu tidak tahu malu. Apakah aku menipumu? Tidak, aku melakukan semua yang kukatakan. Duan Feng memiliki ekspresi main-main di wajahnya. Meskipun Ye Bufan cukup kuat, dia tidak yakin akan menang bahkan jika dia mengambil tindakan. Tapi ini adalah lembah Jueqing. Selain dia, ada 4 atau 5 kultivator lain yang berada di puncak tingkat Mahayana, dan puluhan kultivator lain dalam tingkat Mahayana. Dia sama sekali tidak takut berselisih dengan pihak lain. Alasan mengapa mereka tidak mengambil tindakan sebelumnya adalah karena mereka khawatir tentang reputasi sekte bintang 9. Tetapi jika Ye Bufan tidak tahu apa yang baik untuknya, itu hanya akan memberinya alasan untuk menyingkirkannya. Saat ini, Duan Feng tersenyum tipis, tetapi dalam hatinya sudah terbersit niat membunuh. Selama pihak lain berani mengambil tindakan lebih dulu, dia akan segera memanggil orang-orang dari sekte untuk membunuh pihak lain. Pada saat ini, Ye Bufan sangat marah dan ingin membunuh, dan dia siap mengambil tindakan kapan saja. Jueran menghela napas, situasi yang paling tidak ingin ia lihat akhirnya terjadi, dan ia bergegas maju untuk mencegahnya. Dr. Ye, jangan impulsif. Kemudian dia diam-diam menyampaikan pesan, kita masih bisa mencari cara untuk menangani masalah ini nanti, tapi begitu kita bertindak impulsif, semuanya akan berakhir. Ye Bufan menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Memang demikianlah halnya. Sungguh tidak tepat jika menyelesaikan masalah dengan kekerasan sekarang. Pertama, kekuatannya sendiri pada akhirnya tidak sebanding dengan sekte bintang 9, dan kedua, Yi Luoxiang berdiri di sana. Sekarang dia memegang gagang pedang di tangannya, siap menyerang jika terjadi perselisihan, tetapi dia tidak dapat bertarung dengan wanitanya sendiri. Sepertinya saya hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Jueran dan memikirkan solusinya nanti. Mungkin aku hanya bisa membuat Yi Luoxiang pingsan secara diam-diam, lalu perlahan-lahan mempelajari segelnya. Selama segelnya rusak dan ingatannya dikembalikan, semua masalah akan terpecahkan. Memikirkan hal ini, amarahnya tiba-tiba menghilang dan senyum kembali muncul di wajahnya. Tuan Duan benar, kita akhiri saja masalah ini.
Duan Feng tidak pernah menyangka bahwa Ye Bufan tiba-tiba mengalami perubahan sebesar itu, dan mau tidak mau dia merasa sedikit kecewa. Tetapi tidak ada jalan. Orang lainnya belum mengambil tindakan. Dia tidak bisa mengambil hartanya dan kemudian membunuhnya terlebih dahulu. Apa bedanya itu dengan perampokan? Tingkah laku nakal tadi dapat ditutupi dengan permainan kata-kata, tetapi jika Anda memaksakan diri membunuh seseorang, reputasi lembah Jueqing akan hancur total. Tetapi Duan Feng masih tidak berniat melepaskan pemuda itu, karena ancaman yang ditimbulkannya terlalu besar. Dia baru berusia 20-an tetapi telah mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Jika dia dibiarkan terus tumbuh, dia pasti akan menjadi ancaman serius bagi lembah Jueqing di masa mendatang. Alasan lain mengapa dia ingin membunuhnya adalah karena dia menginginkan harta karun pada Ye Bufan. Aku baru saja memenuhi persyaratannya dengan santai, aku bertanya-tanya berapa banyak hal baik yang dimilikinya. Aku akan mencari kesempatan untuk mengambil tindakan secara diam-diam nanti dan tidak akan membiarkan dia pergi, apapun yang terjadi. Duan Feng tersenyum di wajahnya tetapi dia sudah mengambil keputusan. Kalau begitu, Dokter Ye, silakan kembali. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, terjadi keributan di gerbang gunung, dan kemudian murid yang menyambut berteriak. Tuan Lembah Sen Feng, Feng Xiandao, ada di sini untuk berkunjung. Ketua Istana Jile, Chunyang, ada di sini untuk berkunjung. Begitu kata-kata itu terucap, sekelompok orang melangkah ke gerbang gunung dan berlari langsung ke aula utama. Ada ratusan orang seperti ini, masing-masing dengan aura yang kuat, dan kultivator tingkat terendah merupakan ahli alam void. Dua orang yang berjalan di depan, lelaki tua dengan rambut dan janggut putih di sebelah kiri, adalah Feng Xiandao, pemimpin baru lembah Kamikaze. Awalnya dia hanya tetua kedua lembah Sen Feng, tetapi Feng Rusong turun tahta dan tetua pertama Feng Manlou meninggal di Kekaisaran Naga Suci, yang memberinya keuntungan besar dan menjadikannya pemimpin baru. Di sebelah kanannya ada seorang laki-laki setengah baya berwajah seputih giok, dan setiap gerakannya sembrono. Itu adalah si Chunyang, kepala Istana Surga. Ketika dua sekte besar menerima berita dari Feng Rusong dan Xia Yuanmei, mereka berdua merasa bahwa ini adalah kesempatan bagus, dan segera keluar dengan kekuatan penuh, membawa tuan mereka ke lembah Jueqing. Sebagai tetua agung sekte tersebut, Feng Rusong mengikuti di belakang Feng Xiandao. Awalnya dia tampak tenang dan percaya diri, tetapi saat melihat sosok tinggi dan kurus di aula, ekspresinya tiba-tiba berubah seolah tersambar petir. Dia pernah melihat Ye Bufan sebelumnya di Kekaisaran Naga Suci, dan kehilangan posisinya sebagai pemimpin karenanya. Dia tidak menyangka akan bertemu musuh bebuyutannya lagi di sini. Apa yang ditakutkan Feng Rusong tentu saja bukanlah pemuda ini, melainkan Suan Tianmen yang berdiri di belakangnya dan wanita berpakaian putih yang sangat kuat. Sekarang ketika dia mengingat kejadian waktu itu, hatinya tak kuasa menahan gemetar. Dia membelah istana Kekaisaran Naga Suci dengan satu pedang. Dia tidak dapat membayangkan alam seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kultivasi ini. Sebagai perencana operasi ini, Xia Yuanmei tentu saja sangat bangga. Tepat saat dia hendak pamer pada Feng Rusong, dia menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya dan bertanya dengan heran, "Penatua Agung, apa yang terjadi padamu?" "Aku mengerti. Akhirnya aku mengerti. Bagaimana mungkin ada dua pemuda dengan keterampilan medis yang luar biasa di dunia ini? Ternyata Ye Tian adalah Ye Bufan." Melihat Ye Bufan berdiri di samping Jueran dengan Zhongli Mei di sampingnya, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ye Tian di hutan monster sebenarnya adalah pemuda yang menyamar. "Penatua Feng, apa yang sedang Anda bicarakan?" Xia Yuanmei menjadi semakin bingung. Feng Rusong menghela nafas, memberikan penjelasan singkat dan padat tentang situasi Ye Bufan, dan akhirnya berkata, "Sepertinya rencana kita hari ini tidak akan berhasil." Setelah mendengar ini, Xia Yuanmei awalnya mengerutkan kening, lalu mencibir. "Penatua Feng, apakah dia hanya seorang pemuda berusia 20-an? Apa yang perlu ditakutkan?" Bab 2650, Pengunjung yang Tidak Baik. Feng Rusong berkata, "Penatua Xia, kamu tidak tahu ini. Yang menakutkan tentu saja bukan anak ini, tetapi sekte Suantian dan wanita di belakangnya."
Jangan khawatir, Tetua Feng. Sebenarnya, ini tidak akan memengaruhi rencana kita. Xia Yuanmei tersenyum menawan, dengan tatapan licik dalam senyumannya. Tunggu sebentar, selama kita mengungkap hubungan antara Jueran dan anak ini, tentu saja Lembah Jueqing lah yang bertanggung jawab. Apa hubungannya dengan kita? Ini, Feng Rusong benar-benar takut sebelumnya, tetapi sekarang dia memikirkannya dengan tenang dan sepertinya memang begitu, tetapi dia masih merasa sedikit tidak yakin. Biarkan Lembah Jueqing melawan anak ini sampai keduanya terluka, lalu kita akan bergabung untuk menghancurkan Lembah Jueqing. Masalah ini akan dilakukan secara rahasia, dan tidak seorang pun akan tahu apa yang telah kita lakukan. Mungkin Sekte Suantian bahkan akan berpikir bahwa kita membantu anak ini untuk membalas dendam. Xia Yuanmei tersenyum dan berbicara dengan penuh percaya diri, seolah-olah dia sedang menyusun strategi. Feng Rusong tak dapat menahan diri untuk mengacungkan jempol kali ini, Penatua Xia masih benar. Harus dikatakan bahwa wanita ini benar-benar penuh dengan konspirasi dan tipu daya. Dia membenci Ye Bufan sampai ke akar-akarnya. Kalau bukan karena dia tidak akan dipermalukan, apalagi kehilangan jabatannya sebagai ketua sekte. Dia dipenuhi kebencian, tetapi karena kekuatan Sekte Suantian, dia tidak berani menunjukkannya. Karena ada kesempatan untuk membunuh pihak lain secara diam-diam, dia tentu tidak akan melepaskannya. Xia Yuanmei melanjutkan dengan perlahan, percayalah, tidak akan ada masalah. Bahkan jika kita mundur selangkah, ini adalah Tianmangsu, tempat istana Taiksu berada, dan Suantianmen tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Apa yang dikatakan Penatua Xia masuk akal. Pada saat ini, keterkejutan Feng Rusong sebelumnya telah sepenuhnya menghilang, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Karena sopan santun, orang-orang dari Istana Jile dan Lembah Kamikaze tidak bergerak cepat, tetapi berjalan selangkah demi selangkah. Setelah keduanya selesai berbicara, semua orang datang ke pintu aula. Melihat dua sekte besar datang ke wilayahnya bersama-sama, Duan Feng mengerutkan kening, tidak dapat menebak apa yang akan dilakukan pihak lain. Kedua kakakku, mengapa kalian punya begitu banyak waktu luang untuk datang ke Lembah Jueqingku hari ini? Dia menerimanya sambil tersenyum. Karena dia tidak dapat menebaknya, dia tidak menebaknya untuk saat ini. Pihak lain tentu akan menyatakan tujuan mereka kemudian. Sambil berbicara, dia dengan sopan mempersilakan semua orang masuk ke aula. Aula utama Sekte Jiuxing cukup luas, dan tidak tampak sesak meski banyak orang yang duduk di sana. Setelah mempersilakan semua orang di sektenya duduk, Feng Xiandao berkata, Tuan Duan, sebenarnya kedatangan saya ke sini hari ini karena ada sesuatu yang tidak saya mengerti dan ingin saya tanyakan langsung kepada Anda. Si Cunyang melambaikan kipas kertas lipat di tangannya dan berkata, ya, itu sebabnya saya datang ke sini juga. Duan Feng mengerutkan kening, merasakan firasat buruk dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat mengetahui apa masalahnya. Aku tidak layak menerima nasihatmu. Silakan katakan apapun yang kalian berdua katakan. Feng Xiandao menunjukkan senyum aneh di wajahnya, saya ingin bertanya, apakah aturan Lembah Jueqing adalah tidak membicarakan masalah antara pria dan wanita? Tentu saja, meskipun dia tidak mengerti mengapa pihak lain menanyakan hal ini, Duan Feng tetap berkata dengan tegas, kami di Lembah Jueqing menerapkan aturan yang kejam, dan aturan pertama adalah melarang hubungan pribadi antara pria dan wanita. Benarkah? Hahaha. Begitu dia selesai berbicara, si Cunyang di sebelahnya tertawa, dan senyumnya penuh dengan sarkasme. Ekspresi Duan Feng langsung menjadi gelap, Tuan Si, apa maksud Anda dengan ini? Si Cunyang tidak peduli sama sekali dan tertawa lagi. Maksudku sangat jelas. Kamu, Lembah Jueqing, mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Di permukaan, kamu adalah orang suci, tetapi sebenarnya, apa yang kamu lakukan di balik layar bahkan tidak sebaik yang dilakukan Istana Jileku. Si, beraninya kau menghina Lembah Jueqingku. Setelah mengatakan ini, Duan Feng langsung berubah menjadi bermusuhan. Dia telah lama menduga bahwa kedua sekte besar itu mempunyai niat jahat, tetapi dia tidak menyangka mereka akan bertindak sejauh itu. Bukan hanya dia, tetapi semua murid lain di Lembah Jueqing menunjukkan ekspresi marah.
Anda harus tahu bahwa murid-murid lembah Jueqing selalu mengabdikan diri pada kultivasi dan tidak pernah menyentuh masalah antara pria dan wanita. Perkataan si Cunyang sudah merupakan aib dan penghinaan besar bagi mereka. Hanya tetua agung di sebelahnya yang memiliki ekspresi sangat jelek di wajahnya. Pada titik ini, dia sudah bisa menebak niat pihak lain. Si Cunyang hanya memasang ekspresi malas di wajahnya, melambaikan kipas origami di tangannya, tidak peduli sama sekali. Apa, mungkinkah kalian di lembah Jueqing bisa melakukan hal semacam ini? Tetapi aku tidak bisa berkata apa-apa. Duan Feng cepat-cepat menghunus pedang panjang di belakangnya. Si Cunyang, kamu harus menjelaskan semuanya dengan jelas hari ini. Kalau tidak, aku, lembah Jueqing, tidak akan pernah memaafkanmu. Murid-murid lainnya melakukan hal yang sama. Mereka menghunus pedang dengan marah, siap bertarung sampai mati jika mereka tidak setuju satu sama lain. Kau ingin penjelasan, kan? Aku, tidak pernah bicara omong kosong. Si Cunyang segera menyingkirkan kipas kertas lipat di tangannya, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Jueran dan Ye Bufan. Yang ku maksud adalah mereka berdua. Pastilah itu adalah tetua utama lembah Jueqing milikmu. Dia benar-benar menggoda pemuda tampan ini. Aku ingin tahu apa yang akan kau katakan. Setelah dia berkata demikian, suasana menjadi sunyi di mana-mana, tetapi hati setiap orang sudah gelisah. Keberadaan macam apa tetua agung Jueran di lembah Jueqing? Ia berada tepat di bawah pemimpin dan dikagumi ribuan orang. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Karena itu, tidak seorang pun di lembah Jueqing mempercayainya. Duan Feng pasti tidak akan mempercayainya dan berkata dengan marah, omong kosong, ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin tetua agung lembah Jueqing kita melakukan hal kotor seperti yang kamu lakukan? Si Cunyang tertawa, yang benar tidak mungkin salah dan yang salah tidak mungkin benar. Tanyakan saja dan Anda akan tahu apakah itu benar atau tidak. Sebagai pemimpin istana surga yang ahli dalam seni kultivasi ganda, matanya tidak sia-sia. Dia telah lama melihat bahwa Jueran tidak lagi perawan, jadi dia percaya diri ketika berbicara. Feng Xiandao berkata, benar sekali. Kami tidak percaya dengan berita itu saat kami menerimanya, jadi kami datang ke sekte Anda untuk memverifikasinya. Karena tetua agung ada di sini, kami dapat mengetahui apakah itu benar atau tidak dengan bertanya. Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu melihatnya dengan seksama. Duan Feng berkata sambil menatap Jueran, tetua agung, apa hubunganmu dengan anak bernama Ye ini? Setelah dia mengatakan ini, mata semua orang yang hadir berkumpul di sekelilingnya, menantikan hasil akhirnya. Wajah Jueran berubah pucat. Pada saat ini, dia membenci orang-orang di istana surga. Kalau bukan karena tetua agung Yan Wuhui yang meracuninya, bagaimana ini bisa terjadi? Tetapi tidak peduli seberapa besar Anda membencinya, itu tidak akan membantu situasi saat ini. Di bawah tatapan semua orang, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang salah antara aku dan Dr. Ye. Tidak ada hubungan apapun. Dia tidak bermaksud mengatakan hal itu karena memang itu kebenarannya. Duan Feng tidak ragu dengan jawabannya. Dia berbalik dan menatap Feng Xiandao dan si Cunyang. Kau mendengarnya. Kau bicara omong kosong. Omong kosong. Menurutku tidak. Saat suara mengejek itu terdengar, Xia Yuanmei berjalan keluar sambil menggoyangkan tubuh indahnya. Jueran, beraninya kamu melakukannya tapi tidak mau bertanggung jawab. Dasar wanita tua yang tidak tahu malu, kamu sudah bermain-main dengan sapi tua yang memakan rumput muda dan sekarang kamu tidak mau mengakuinya, kan? Diam, Jueran, sangat membenci wanita yang tidak bertanggung jawab ini. Tidak ada yang tidak bersalah antara aku dan Dr. Ye, bagaimana mungkin kamu berani melakukannya tetapi tidak bertanggung jawab? Benar-benar, Xia Yuanmei tersenyum licik, kalau begitu beritahu semua orang, kalau bukan dia, lalu siapa yang merusak keperawananmu?